mulai perkuliahan seperti biasa. Setelah baik kita berdoa, silakan siapa yang bisa mengikuti doa? Ayo, silakan saudara. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wassalawati Islam ini nawatil Muhammadin Nabiya wa Rasulullah bijadihi mawaitu rifama wa amal solihan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, terima kasih teman. Oke, terima kasih. Semoga doa kita terkabul dan kita bisa belajar dan menerima ilmu bersama pribadi pada nanti ya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode tutorial. Selamat pagi teman. Selamat pagi teman. Dari sini kita akan membahas tutorial kasus. Nah sebelum kita membahas tutorial kasus, saya persilakan kepada Ustaz untuk menentukan waktu. Terima kasih kepada. Di sini saya pada pertama memberikan waktu 7 menit, di mana 2 menit itu saya beri waktu untuk membacakan strategi kasus, 5 menit untuk memberikan kata-kata sulit. Kemudian di langkah kedua itu, langkah kedua sampai ke langkah 7 itu saya beri waktu masing-masing 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang penanganan awal pada raja lahir. Di mana skenario kasus kita yaitu seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktik mandiri, riwayat kelahiran anak pertama usia gestasi 38 minggu, kala 26. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Bidan melakukan asuransi kebidanan dengan memberikan penanganan awal selama 30 detik pertama dan 30 detik kemudian bayi belum menunjukkan perubahan. Nah, yang pertama yaitu kita kata-kata sulit. Nah, bagi audiens yang tidak paham dengan kata-kata sulit bisa di baik teman, dari tanggapan teman perhatikan tidak ada kata-kata sulit. Apakah ada teman-teman mempelajari? Kita silakan teman. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Di sini saya menemukan kata-kata sulit gestasi. Terima kasih teman. Terima kasih teman. Apakah ada yang lain kepada teman-teman media? Untuk dari saya tidak. Dari teman tidak ada. Kepada teman-teman saudara? Saya tidak ada. Tidak ada teman. Apakah kepada teman-teman lain? Apakah ada atau tidak teman? Kata-kata sulit yaitu yang ditemukan dari kasus gestasi. Nah, selanjutnya kita masuk di langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini merumuskan masalah yaitu kita mencari masalah yang terdapat dari kasus. Nah, kepada teman-teman kami, apakah ada masalah yang terdapat pada kasus? Dipersilakan teman. Kemudian, Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pak Ilham, untuk skenario kasus pada angka kedua ini dari skenario kasus tersebut saya mengambil satu permasalahan yaitu diagnosa apa yang bisa ditegakkan pada kasus tersebut. Kedua yaitu tindakan apa yang dilakukan bidan setelah bayi tidak memberikan respon setelah 30 detik pertama. kasus tersebut. Yang kedua yaitu tindakan apa dilakukan bidan pada bayi yang tidak setelah tidak merespon selama 30 detik. Nah, apakah ada perumusan masalah yang lain teman? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menemukan
ke Salda, yaitu apakah faktor penyebab bayi tidak menangis dan ekstremitas kebiruan dan tonus lemah. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada masalah yang lain teman? Kepada teman-teman yang dalam kita dipersilakan. Itu bisa kasusnya dilakukan. Nah, di sini saya merumuskan masalah, yaitu di mana dikatakan di sini kalau seorang bayi perempuan baru lahir di bidan kaki mandiri baru kelahiran anak pertama usia gestasi 38 minggu. Di mana kala dua lama, apakah di kala dua lama ini yang menyebabkan bayi itu tidak menangis ketika lahir? Terima kasih. Saya menyebutkan kita dengan dengan masalah yang didapatkan, yaitu apakah bayi tidak menangis setelah lahir lama pada kala dua. Baik, apakah ada masalah yang lainnya teman? Teman-teman yang menghadapi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya teman. Selamat ibu, selamat teman. Perumusan masalah dari kasus tersebut. Yang pertama saya ingin bertanya apa saja penyebab yang bisa terjadi pada kala kedua lama tersebut pada kasus tersebut. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan bidan dari penanganan awal dari kasus tersebut? Apa yang Baik, sekarang kita masuk pada langkah ketiga, yaitu curhat pendapat, di mana kita menjawab urusan masalah tetapi tidak mengenai dari sumber atau referensi, tetapi mengenai pendapat kita masing-masing. Nah, kepada teman-teman kami di langkah ketiga ini, apakah ada yang memberikan pendapat teman? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Tindakan apakah bidan pada bayi tidak dapat merespon? Nah, di sini jawaban saya yaitu yang pertama kita lakukan rangsangan takdir pada bayi. Nah, apabila bayi tetap tidak merespon, maka akan kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu meresusitasi bayi dalam lahir. Terima kasih teman. Tidak ada bayi yang tidak dapat merespon dengan jawaban teman kami Salda. Jika bayi tidak dapat merespon, maka kita akan melakukan resusitasi pada bayi rangsangan takdir dan resusitasi pada bayi baru lahir. Baik, terima kasih teman. Apakah ada yang bisa memberikan tanggapannya pada rumus masalah kita teman? Terima kasih atas kesempatannya. Dari saya mau bertanya pada nomor 1, apa diagnosa dari kasus tersebut? Berikan kepada saya yaitu pada sakit jantung. Di kasus tersebut tertera bayi tidak segera menangis dan kulit jadinya kebiruan dan Diagnosa kasus kita yaitu kelainan jantung, karena di mana kelainan jantung pada bayi, karena di mana di sini di kasus dikatakan di hasil pemeriksaan bayi lahir kebiruan untuk lemah, bayi lahir kebiruan dan tidak segera menangis, dan kulit jari-jari ekstremitas kebiruan dan otot lemah. Nah, untuk teman-teman KMI yang lain, apakah ada pendapat yang lain teman? Apakah faktor penyebab bayi tidak menangis dan ekstremitas kebiruan dan otot lemah? Di sini salah satu penyebab bayi tidak menangis saat dilahirkan adalah karena mengalami aspeksia. Kondisi ini terjadi ketika bayi tidak mendapat cukup oksigen selama proses kelahiran. Terima kasih.
Kemudian menurut saya di sini saya tambahkan bahwa salah satu penyebabnya yaitu karena kita ketahui dari kasus tertera di sana terjadinya kala dua yang lama. Nah, kala dua yang lama itu bisa saja menyebabkan aliran oksigen pada bayi terhambat, sehingga ketika kala dua lama terjadi, maka bayi akan kurang oksigen, sehingga ketika ketika bayi lahir, maka kemungkinan bayi akan tidak menangis dan ekstremitas kebiruan karena kekurangan oksigen. Untuk selanjutnya, pertanyaan berikutnya yaitu apa saja penyebab kala dua lama dan apa yang dilakukan untuk penanganan awal pada kasus tersebut. Pertama, penyebab kala dua lama ini bisa saja disebabkan karena kekurangnya kekuatan ibu atau iblis, kemudian bisa disebabkan oleh faktor jadi, dan juga bagaimana bisa karena janinnya besar atau terjadinya diskos. Untuk selanjutnya penanganan awal sesuai pada kasus tersebut. Untuk penanganan awal untuk kala dua, maka kita harus terus memantau bagaimana pembukaan servisnya, dan untuk penanganan pada bayi baru lahir yang mengalami ekstremitas kebiruan dan terus otot lemas, itu bisa kita lakukan seperti yang dikatakan dengan kita salah tadi, yaitu melakukan rangsangan. Kemudian jika rangsangan tidak berhasil, bisa dilakukan resus atau kita bisa menghubungi dokter ataupun bisa melakukan rujukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada pertanyaan apa yang menyebabkan bayi tidak menangis, di mana dia mendapatkan kala lama, apa yang dilakukan, apa penanganan awal yang dilakukan bidan dari kasus tersebut. Nah, karena dari tanggapan teman kita media dikatakan di sini karena kekuatan ibu atau kurangnya iblis, atau bisa juga terjadi dari faktor kekurangan dari faktor jadi, dan bisa menyebabkan bayi kebesaran atau bisa dikatakan mengalami distorsia, dan juga dilakukan rangsangan taktil dan sesuai yang dikatakan teman kita Salda dan TKP, yaitu memberikan rangsangan taktil dan melakukan resusitasi pada bayi, dan bisa juga dilakukan atau menghubungi dokter atau dilakukan rujukan. Baik, jika ada tanggapan yang lain dipersilakan Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai apakah diagnosa yang bisa ditegakkan pada kasus tersebut. Di sini saya ingin memberikan pendapat bahwa diagnosa yang bisa ditegaskan pada kasus tersebut yaitu asfiksia pada BBL. Terima kasih teman-teman. Baik, merestruktur masalah. Nah, di mana teman-teman apakah ada yang memberikan tanggapan, teman? Persilakan. Terima kasih teman atas kesempatannya. Di sini saya akan merestruktur permasalahan melalui pemikiran saya sendiri, di mana untuk pokok permasalahannya saya ambil kelainan jantung. Nah, akar permasalahannya di sini saya buat yang pertama ada etiologi kelainan jantung, kemudian patologi, kemudian mekanisme terjadinya kelainan jantung, selanjutnya faktor penyebab, ciri-ciri kelainan jantung, penanganan awal, dan riwayat kehamilan serta riwayat persalinan. Terima kasih teman. Baik, kami teman kita media mengambil struktur masalahnya yaitu tentang kelainan jantung, dan ada bagian-bagiannya yaitu etiologi pada kelainan jantung, mekanisme kerja pada kelainan jantung. Media yang telah memberikan pendapat pada struktur masalah, di mana masalah yang diangkat teman kita medianya itu di mana masalahnya itu tentang kelainan jantung, di mana ada faktor penyebab kelainan jantung, ciri-ciri penyebab kelainan jantung, etiologi, patofisiologi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya membuat pokok permasalahannya yaitu adalah asfiksia, di mana asfiksia ini ciri-cirinya yaitu yang pertama ada bayi tidak menangis, terus otot lemah,
dan juga ekstremitas kebiruan. Nah, penanganan dari asfiksia ini. Lalu ada penanganan. Di sini penanganan dari asfiksia yaitu ada rangsang taktil dan resusitasi DBM. Serta di sini ada faktor dari penyebab asfiksia yaitu karena adanya kala dua macam. Terima kasih teman. Mengangkat yaitu Pokoknya selamat pagi teman. Baik, di sini saya mau strukturkan permasalahan dari kasus tersebut, yaitu pada pokok permasalahannya itu kelainan jantung. Nah, di kelainan jantung ini ada beberapa faktornya, yaitu yang pertama dari cirinya, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada faktor penyebab dari kelainan jantung pada bayi tersebut, dan yang keempat itu jenis-jenis dari kelainan jantung tersebut, dan yang terakhir penanganan. baik. Pokok permasalahannya itu asfiksia pada BPR, di mana yaitu penyebab terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir. Yang pertama itu komplikasi pada kehamilan, apakah ibu mengalami KPD sebelum persalinan, lalu di sini setelah persalinan apakah terjadinya ada gangguan pada plasenta, di mana asfiksia ini bisa penyebabnya itu salah satunya itu dengan berat badan bayi yang terlalu besar, lalu dengan adanya terjadinya distorsia bahu, dan pada ibu tidak adanya his pada saat persalinan. Terima kasih. Asfiksia yang dimana ciri-cirinya bayi tidak menangis, terus otot melemah dan jari membiru. Faktor penyebabnya yang pertama tidak mendapatkan kecukupan oksigen dan kelamaan di kala dua. Terima kasih teman. Baik, di sini saya juga mengambil tentang asfiksia, yaitu pada bayi baru lahir tidak menangis, yaitu di sini mempunyai ciri-ciri badan kebiruan, tidak menangis, dan juga warna kulit yang berbeda. Di sini kesempatannya. Di sini saya tentang yaitu asfiksia yaitu pada bayi yang baru lahir yang tidak menangis. Di sini yaitu dia mempunyai ciri-ciri badan kebiruan dan juga biasanya tidak menangis. Kemudian ini disebabkan biasanya karena dia kekurangan oksigen atau juga ada sumbatan yaitu dari cairan lendir atau ketuban yang diminum pada bayi. Terima kasih Teman-teman, di sini saya mengambil tentang asfiksia pada BBL, di mana penyebab pada asfiksia pada BBL ini bisa karena terjadinya distorsia bahu pada bayi, kemudian berat badan besar dan tidak adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman. Dengan kita mengutuk permasalahannya yaitu asfiksia pada bayi baru lahir, di mana penyebabnya bayi tidak menangis, berbeda-beda, di mana ada kelainan jantung dan di mana dari sebagian juga ada terdapat tentang asfiksia pada bayi baru lahir. Nah, sekarang kita lanjut pada langkah kelima, yaitu tujuan pembelajaran yang dapat kita pahami atau yang bisa kita dapat pada kasus tersebut. Nah, kepada teman-teman kami, jika ada pendapat dipersilakan teman. Kesempatan teman. Di sini tujuan pembelajaran kita, mahasiswa dapat mendiagnosa kasus tersebut. Terima kasih teman. Baik. Di sini langkah kelima yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan dari pembelajaran kita adalah biar kita lebih mengetahui tentang apa itu asfiksia dan juga biar lebih Saya ingin memberikan tanggapan mengenai langkah 5 yaitu tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama kita mampu mengetahui ciri-ciri dari asfiksia pada neonatum atau DDL. Nah, yang kedua di sini kita mampu melaksanakan dan mampu memahami mengenai penanganan dari asfiksia pada BBL. Setelah itu yang ketiga yaitu kita mampu membedakan apa faktor penyebab dari asfiksia pada BBL. Terima kasih teman. Baik, berdasarkan teman kami dari rumusan masalah, yaitu mahasiswa mampu memahami tujuan pada asfiksia
pelajaran kita yaitu mahasiswa mampu memahami kesempatannya, yaitu di mana mahasiswa mampu dan dapat melakukan penanganan awal pada tujuan pembelajaran yang kita ambil dari tanggal teman kita malam ini yaitu mahasiswa mampu ada yang lain teman. Kita akan lanjut pada langkah ke-6 yaitu belajar mandiri, di mana kita akan mencari sumber atau jurnal atau referensi pada dari dimulai dari kata-kata sulit, rumusan masalah, dan setelah itu yang mencari sumber atau jawaban dari rumusan masalah sesuai referensi dan jurnal yang kita temukan. Saya akan menjadi konversasi penyebab pada halaman halaman. Baik dari buku Staf Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Pendidikan pada edisi pertama pada tahun 2013. Di sini dikatakan pada halaman 133. Baik, di sini saya akan menjawab pada pertanyaan apa saja penyebab pada halaman. Dari buku yang saya baca yaitu buku WHO pada tahun 2015 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan pada halaman 137 yaitu persalinan nomor. Di sini faktor penyebabnya itu pada yang pertama pada bayinya. Bayinya itu memiliki ciri-cirinya yang pertama kepala janinnya yang besar, lalu yang kedua hidrosefalus, yang ketiga presentasi wajah, bahu dan alis, yang keempat posisi persinten, yang keenam kembar yang terkunci, lalu yang terakhir kembar siam. Dan yang kedua faktornya itu jam lahirnya. Yang pertama panggul kecil karena mau nutrisi. Yang kedua deformitas panggul karena trauma atau polio. Yang ketiga tumor daerah panggul. Yang keempat infeksi virus di perut atau uterus. Dan yang terakhir jaringan perut yaitu dari sirkumsisi wanita. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu diagnosa apakah yang bisa ditegakkan pada kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab berdasarkan sumber jurnal yang ditulis oleh Elvi Destariadi tahun 2016 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kala-dua-lama, Jurnal Media Kesehatan volume 9 nomor 1 April 2016 halaman 001 sampai dengan 113. Di sini jurnal ini menyebutkan bahwa kala-dua-lama merupakan salah satu faktor untuk terjadinya asfiksia, di mana yang ditandai dengan ciri-ciri bayi tidak menangis, tonus otot lemah, dan juga ekstremitas kebiruan. Nah, jadi diagnosa yang bisa saya tegakkan menurut jurnal yang saya baca yaitu asfiksia pada neonatal. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, 2019 yang berjudul tentang faktor-faktor berhubungan dengan faktor kala-dua-lama yang terdapat di halaman 01 sampai 113. Dan kepada teman-teman kami bisa dibaca sendiri, teman. Kepada teman kami yang dipersilakan, teman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari nomor 1 yaitu dari jurnal yang saya dapat yaitu baiklah, di sini jurnal yang ditulis oleh Susi Widiawati yang berjudul tahun 2017 yang berjudul hubungan spesies neonatum PBLR dan asfiksia dengan kejadian epidermis pada bayi baru lahir dengan riset informasi kesehatan volume 6 nomor 1, di mana faktor predisposisi spesies neonatum antara lain yaitu penyakit infeksi yang diderita
selama kehamilan, di mana perawatan antenatal yang tidak memadai, di mana ibu menderita ekslampsia, diabetes mellitus, pertolongan persalinan yang tidak higienis, di mana yaitu paktus lama, paktus dengan tindakan atau kelahiran kurang bulan pada BBLR, di mana yaitu bisa jadi cacat bawaan dan adanya trauma lahir asfiksia neonatus dan tindakan invasif pada neonatus. Lalu neonatus dapat bersifat fisiologis dan patologis. Beberapa faktor bisa disebutkan oleh spesies neonatrum, berat badan lahir rendah dan asfiksia. Di mana menurut sebuah jurnal yang ditulis oleh Susi Widiawati pada tahun 2017 tentang hubungan jurnal yaitu hubungan sepsi neonatus BBLR dan asfiksia dengan kejadian uterus pada bayi baru lahir. Yang terdapat pada halaman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan menurut referensi Jurnal Kebidanan tahun 2016 volume 12 nomor 1 dengan judul efektivitas muskul pumping dalam meningkatkan skor Apgar pada bayi baru lahir dengan asfiksia yang ditulis oleh Wiwi Desintarti, Lina Puspita. Menurut Jurnal Kebidanan yang ditulis oleh Wiwit Desintarti, Lina Puspitasari dan Restu Ika Pradani dengan judul efektivitas menurut Jurnal Kebidanan yang ditulis oleh Wiwit Desintarti dan kawan-kawan tahun 2016 dengan judul efektivitas muskul pumping dalam meningkatkan skor Apgar pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Jurnal Kebidanan yang mengatakan bahwa asfiksia neonatum adalah suatu keadaan gawat bayi berupa kegagalan bernafas secara spontan dan terakhir segera setelah lahir. Keadaan ini disertai hipoksia, hiperkapnia, dan berakhir dengan asidosis. Selanjutnya dikatakan dalam jurnal ini bahwa kekuatan otot pernapasan dapat terlatih ketika bayi baru lahir membutuhkan banyak oksigen, sehingga teknik muskul pumping yang peneliti lakukan pada bayi asfiksia dapat merangsang pernapasan bayi baru lahir. Kemudian darah pada ekstremitas yang dipompa menuju jantung dapat melancarkan peredaran darah karena pasokan darah yang sudah ada. Dengan meningkatnya metabolisme aerobik dalam tubuh bayi baru lahir akan meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan refleks kerja otot, sehingga warna kulit menjadi kemerahan. Nilai Apgar skor akan meningkat dan bayi baru lahir tidak lagi mengalami asfiksia. Hal ini sejalan dengan teori beberapa faktor yang mendukung aliran balik vena dan memperbesar jumlah jantung, meliputi pompa atau otot rangka, vena muskular, mempunyai katup-katup yang memungkinkan darah hanya mengalir menuju jantung dan mencegah aliran balik. Kontraksi otot-otot tungkai membantu mendorong darah mengalir ke arah jantung yang melawan arah gravitasi. Terima kasih. Di mana dari sumber Jurnal Kebidanan yang ditulis oleh Wiwi Desintarti dan kawan-kawan pada tahun 2016 pada volume 8 nomor 1 di mana dikatakan di sini di mana tentang judul efektivitas muskuler pumping dalam meningkatkan skor Apgar pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Di mana di sini dikatakan di mana asfiksia neonatorum adalah suatu keadaan gawat darurat bayi berupa kegagalan bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir bayi. Terima kasih. Baik, kepada teman kami Wulandari, silakan teman. Kesempatannya di sini yaitu menurut buku yang saya dapatkan dan Nita Elvira Sari dan kawan-kawan yang ditulis pada tahun 2018 tentang neonatus bayi balita yang diterbitkan oleh anggota IKP di Jakarta. Di sini pada bab pertama yaitu mengenai asfiksia faktor bayi yang tidak menangis. Yaitu asfiksia bayi yang tidak menangis. Di sini asfiksia adalah suatu keadaan bayi yang baru lahir yang tidak
usia lahir. Dengan menunjukkan gejala paru otot yang menurun dan mengalami kesulitan mempertahankan pernapasan yang wajar. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengambilan oksigen. Di sini dalam pengambilan oksigen juga berpengaruh pada gangguan pernapasan, yaitu gangguan pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi disebabkan berbagai hal, yaitu disertai dengan tanda-tanda hipoksia, kekurangan oksigen, maka prognosisnya buruk dan ini merupakan penyebab kematian DBL. Seandainya bayi selamat dan tetap hidup, dia akan beresiko terjadinya kelainan neurologis di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih teman. Di mana menurut teman kita lihat terdapat dari buku yang ditulis oleh Nita Eviana Sari dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang 600 bayi balita yang diterbitkan oleh anggota IKABI di Yogyakarta, di mana terdapat pada bab satunya yaitu tentang aspeksia faktor bayi yang tidak menangis, di mana aspeksia yang di mana bayi telah lahir tetapi tidak menangis secara spontan. Baik, kepada teman kami Wulandari dipersilakan teman pada studi yaitu evaluasi, di mana kita mengevaluasi dari kasus tersebut dimulai dari langkah pertama sampai langkah yang ke-6. Terima kasih. Semua make up close dulu ya. Terima kasih sudah melakukan tutorial dan sesuai dengan skenario yang sudah saya buat. Jadi saya mau menyimpulkan bahwa kalian sudah mulai cukup memahami skenario dan mampu menyelesaikan kasus yang ada pada skenario. Jadi saya mengambil kesimpulan. Jadi pada umumnya kalian sudah bisa menjawab bahwa ini adalah kasus asfiksia, ya. Nah, ini adalah masalah asfiksia pada bayi baru lahir. Tadi sudah ada yang menyebutkan kenapa bisa terjadi. Salah satu penyebab dari kasus itu adalah adanya faktor persalinan ya dengan kala dua lama, ya. Nah, kenapa bisa kala dua lama? Banyak penyebabnya. Bisa jadi tadi ada yang menyampaikan bahwa bisa bayinya besar, ya, bisa karena kualitasnya, ya, bisa karena apa lagi? Bisnya, ya, jadi ada faktor prestige dan power, ya, jadi itu bisa menyebabkan terjadinya asfiksia. Apa itu asfiksia? Apa tadi asfiksia adalah suatu keadaan di mana bayi tidak bernapas dengan spontan. Dan kemudian kalian perlu memahami bahwa penanganan asfiksia itu sesuai dengan Kemenkes 320 tahun 2020 tentang anak sampai 9, kalian harus mampu melakukannya secara mandiri, ya. Jadi dia level kemampuannya 4. Jadi kalian harus mampu melakukan penanganan pada keadaan yang seperti ini. Nah, jadi langkah awal yang pertama yang kalian lakukan adalah jaga kehangatan, atur posisi, bisa berhenti, keringkan, atur posisi bayi dan jalan, ya. Nah, jadi bayinya itu lagi kalau asfiksia jangan langsung taktil, jaga kehanggatannya dulu. Nah, ini kalau di awal tadi ada yang menyampaikan bayi asfiksia langsung taktil, tidak, ya. Jadi langkah yang awal itu adalah jaga kehangatan. Oke, jaga kehangatan, atur posisi, bisa lendir, kemudian nilai, ya, reposisi kembali. Nah, kemudian kalau sudah dievaluasi 30 detik tidak ada kemajuan, ya, 30 detik, ya, masih keadaannya masih seperti itu, maka kita lakukan ventilasi, ventilasi percobaan dulu. Nah, kalau sudah mengembang dadanya, baru lakukan ventilasi positif, tekanan positif 20-30 detik dan banyak 20 kali dengan tekanan 30 cm air. Nah, kemudian lakukan itu selama 30 detik. Tidak berhasil, lakukan sekali lagi ventilasi. Tidak juga berhasil selama 22 menit tidak berhasil, maka lakukan rujukan, ya. Nah, kalau selama 10 menit ini juga dilakukan ventilasi tidak berhasil, sampaikan ke orang tua atau keluarga, hentikan ventilasi, sampaikan bahwa pasien
kemudian mengalami ya, kegagalan ya, untuk melanjutkan kehidupan. Jadi kalau tidak mau dia dirujuk, kalau tidak mau dirujuk bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau saya nggak mau dirujuk, Bu, saya mau sama ibu bidan. Apa yang kita lakukan? Ya, harus buat catatan dan melaporan konsen ya bahwa harusnya menerima konsekuensinya. Dan ini harus segera dirujuk ya. Kalau sudah 2 menit ya, 2 menit lebih ini tidak bisa kalian tangani, terus segera dirujuk. Jadi harus sampai di situ tadi belum ada saya lihat ya bagaimana penanganannya itu, proses tadi belum ada dibahas. Nah, kemudian kategori asfiksianya ini masuk kategori asfiksi apa? Asfiksi ada 3. Asfiksi ringan, sedang, berat. Nah, kalau pada seperti ini masuk kategori apa? Sedang. Kalau ringan berapa, sedang berapa, berat berapa? Nah itu tadi klasifikasinya belum ada dibahas ya. Oke. Jadi untuk laporan tutorialnya tolong diselesaikan, dan tambahan dari saya itu tadi tolong dimasukkan di pembahasan ya. Jenis asfiksia, bagaimana penanganan asfiksia. Oke. Dan kemudian satu lagi tadi ada temannya mengutip bahwa proses terjadinya asfiksia itu karena adanya penekanan pada pena. Nah itu mekanismenya itu tolong dimasukkan ya. Jadi biar secara biomediknya kalian juga paham. Oh kenapa bisa tidak bernapas? Nah apa yang terjadi? Penekanan di mana? Ya jadi itu harus diuraikan juga. Jadi biar kalian bisa lebih memahami dan berpikir lebih kritis. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sukses terus dan salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Masih tentang bayi baru lahir ya, penanganan bayi baru lahir yang bermasalah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them.